7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, kembali lagi bersama gue di sini yang masih setia menemani kalian para korban gusuran. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai para netizen yang budiman, kali ini gue akan membahas mengenai si empunya akun sosial media tersebut atau si usernya ya. Gue sih kepikiran ini karena kemarin itu ada satu orang temen gue yang tiba-tiba dia nanya, lu di mana gitu. Terus gue bilang gue di rumah dan dia pengen ke rumah gitulah, katanya dia pengen cerita. Jadi dia datang ke rumah gue itu, dia cerita tuh bahwa dia dan adalah satu sahabat kecilnya, mereka bertengkar. Ya nggak bertengkar heboh gitu sih, nggak yang ribut-ribut mulut atau gimana gitu, enggak, tapi mereka slack lah, intinya mereka slack karena satu urusan bisnis, mereka slack. Nah disitu mulai dibongkar semua tuh. Gue juga kenal sama sahabat itu, gue kenal jadi si sahabatnya ini memang temennya dia waktu masih kecil, teman main di rumah gitu lah ya, lingkungan rumah. Nah si sahabatnya ini tiba-tiba, kalau gue lihat dari sosial medianya pada waktu dulu awal-awal gue main Instagram itu, gue melihat bahwa si cowoknya ini temennya cowok, si cowok ini tiba-tiba kehidupannya berubah. Wah, jadi super hedon gitu ya kan. Gue tanya waktu itu sama dia, sama si teman gue ini, sama si sahabat gue ini yang datang ke rumah. Gue tanya tuh, si itu kenapa kok sekarang postingannya kayaknya hedon-hedon banget. Dia cerita, oh iya dia tuh nikah, jadi dia nikah sama adalah perempuan gitu yang, kalau nggak salah ya seingat gue itu perempuannya itu cuma anak semata wayang, terus yang orang tuanya tuh yang kaya raya banget gitulah. Oh gitu, oh bagus dong gitu kan. Nah gue juga kenal nih sama si cowok ini gitu. Oh bagus dong kalau gitu kan. Tapi lama kelamaan gue sih merhatiin Instagramnya dia itu, lama kelamaan itu agak annoying ya. Maksudnya ketika lo foto sesuatu itu di belakangnya itu selalu ada barang-barang mewah. Misalkan dia foto makanan apa gitu, tapi belakangnya Ferrari, atau dia foto apalah barang apa, jam Rolex atau apalah, pokoknya barang-barang mewah gitulah. Gue langsung mikir kan, wih kok norak ya si orang ini gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu. Maksudnya balik lagi ya, menurut gue juga memang sosial media itu tempat buat pamer sih, bener gitu. Cuman gue tahu persis sih si cowok ini kehidupannya zaman dulu gimana, rumahnya juga di mana, lokasinya di mana, jalannya seperti apa, gue tahu persis sih gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan, mas gue ya mungkin memang semenjak menikah kehidupannya jadi lebih bagus gitu. Oke lah. Nah, sampai kemarin itu teman gue datang, dia bilang bahwa si orang ini kan tadinya mau jalanin bisnis bareng dia, tapi entah kenapa kok si sahabat gue yang datang ke rumah ini merasa bahwa temannya dia itu kayak hanya mau memanfaatkan si sahabat gue ini. Dan ada satu lagi partner bisnisnya, jadi mereka bertiga gitu kan. Si sahabat gue yang datang ke rumah, sahabatnya sahabat gue yang temannya dia masa kecil,
Sama ada satu lagi juga, mereka kayaknya itu kalau nggak salah memang tinggal di satu lingkungan rumah gitu. Jadi mereka bertiga itu sahabatan kecil lah gitu kan. Terus gue bilang, kok bisa, gimana caranya manfaatin lu? Gue tahu kondisi keuangan lu tuh lebih kacau dibanding dia gitu, yang gue lihat di sosial media ya gitu kan. Maksudnya ya dia suka posting lagi makan-makan apalah, posting jam Rolex, posting handphone baru, tiap keluar Air Jordan beli, pokoknya segala macam lah, beli mobil apa segala macam lah gitu kan. Ya maksud gue secara apa yang gue lihat di sosial media itu kan dia kelihatannya kehidupannya berlebih lah gitu. Kenapa kok lu merasa bahwa dia manfaatin lu gitu? Gue bilang ke sahabat gue ini. Terus dia bilang itu tuh sebenarnya yang dia posting di sosial media itu tuh sebenarnya bukan punya dia. Hah, maksudnya gimana? Ya jadi yang dia posting barang-barang, mobil Ferrari, jam Rolex, apalah segala macam itu tuh punya mertuanya. Dan kalau memang ada barang yang punya dia, itu tuh bininya yang beliin. Terus gue bilang dong, lah dia bukannya juga kerja ya, dia kayaknya direktur perusahaan mertuanya atau gimana gitu kan, gue bilang. Terus teman gue bilang, si teman gue ini ngomong, nggak tahu, dia tuh nggak kerja. Maksudnya di perusahaan keluarga itu dia tuh nggak ada jabatan apa-apa, yang ada istrinya. Oh gitulah, gue pikir dia selama ini posting-posting kerjaan apa segala macam, jadi dia juga menjabat gitu kan, gue bilang. Terus dia bilang, nggak, sebenarnya itu dia dan istrinya itu juga nggak temenan di Instagram. Jeger. Gue langsung bilang, anjing serius lu, laki bini nggak temenan di Instagram? Iya, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, si istrinya gue nggak kenal sama istrinya, gue personal nggak kenal gitu. Cuman kalau gue lihat di sosial media, kok sepertinya istrinya ini sangat sederhana gitu, dari pakaiannya, gayanya, pokoknya sederhana deh. Kalau gue yang gue lihat berdasarkan dari postingan si suaminya ya. Iya, dia bilang, si sahabat gue ini bilang, iya istrinya emang baik banget orangnya gitu, tapi emang lakinya aja yang brengsek. Dia tuh lakinya tuh sering banget minjem duit ke teman-temannya dia gitu, kayak yang pinjam gopek dong, pinjam segini dong, segitu dong gitu. Hah, serius lu? Iya, gua aja di tanda kutip ya ditipu sama dia. Hah, ditipu gimana? Iya, jadi yang bisnis mau jalan ini, dia bilang harus ada PT atau CV, PT kalau nggak salah. Terus ada PT, yaudah patungan buat bikin PT gitu. Nah seorang nyetor tuh goceng 5 juta, nyetor segala macam. Dia bilang udah pakai orang gua aja, orang gua biasa kok bikin gitu. Udah tuh akhirnya pakai orangnya dia. Ternyata orang itu katanya dia kabur gitu. Gue tanya dong, lah berarti semua kena tipu dong? Enggak, si temennya dia ini yang pura-pura kaya, bukan pura-pura kaya, apa ya, dia memamerkan hasil kekayaan atau hasil kerja orang lain lah, yang diaku-aku hasil kerja kerasnya dia. Ini ternyata nggak ikutan patungan buat bikin PT tersebut gitu. Gue bilang, wah berarti ini nggak semua yang kita lihat di sosial media itu benar-benar terjadi, ya kan? Yang kayak tadi si orang ini, si cowok ini, gue pun merasa, gue percaya bahwa itu memang hasil kerja kerasnya dia. Atau mungkin kalau misalkan kayak Ferrari atau Rolex, mungkin gue percaya lah itu hasil mertuanya gitu. Tapi masa lu beli Air Jordan aja harus dapat dari mertua lu dulu atau dapat dari bini lu gitu kan? Gue mikirnya gitu. Maksudnya ya secara dia kalau posting transferan duit sekian dari perusahaan mana gitu, gitulah.
gue menganggapnya itu bahwa dia ini adalah ya minimal tuh direktur lah gitu di perusahaan ini gitu kan. Ternyata kata si sahabat gue ini, si cowok itu sama sekali tidak bekerja. Kerjaannya cuman ngintilin bininya. Jadi kalau bini ke kantor, dia duduk di meja bininya, foto-foto seakan-akan dia yang kerja, padahal enggak. Gue bilang, wah parah nih sosial media. Terus ada lagi yang kejadian si bininya ini lagi jalan ke JFW, Jakarta Fashion Week, sama teman-temannya. Nah lakinya ini nggak diajak, ya kan? Tapi entah dari mana lakinya ini dapat foto-foto di JFW, terus diposting seakan-akan dia juga ikut pergi, padahal tidak. Nah si teman gue ini bilang, si sahabat gue ini, dia sering tahu ngambil foto atau video orang dari mana gitu, terus dia repost seakan-akan dia yang lagi di situ. Damn, serius lu, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, beneran, itu tuh kayak ini nih, coba nih gue kasih lihat ya. Dia bukain tuh si sosial medianya si cowok itu. Jadi dia posting video lagi jalan di dalam mobil, lagi di dalam mobil tapi jalan di dalam gedung, di dalam komplek DPR MPR gitulah. Nah ini kayak gini dia bilang, ini tuh bukan punya dia, ini tuh punya orang, tapi dia yang posting. Kenapa gue tahu? Karena pada saat dia posting sama gue, gue langsung wadaw, gue langsung super duper heran. Kenapa ada manusia modelan seperti ini? Iya gak sih? Maksudnya ngapain lu mengaku-ngaku bahwa ya gimana ya? Ya aduh gue sih bingung sih ya. Maksudnya kalau teman-teman lu semua bener-bener teman-teman dunia maya, nggak ada teman-teman dunia yang real gitu, gue sih bodo amat. Lu mau ngaku lu punya hotel bintang 5 kayak, lu yang punya MNC TV kayak, yang punya Trans 7, terserah deh lah ya. Tapi masalahnya kan teman-teman lu di sosial media nih banyak yang ketemu juga di dunia nyata. Jadi ngapain lu kayak gitu? Lu kan tahu ya kalau misalkan ketahuan kayak gini lu bakal diketawain gitu. Mau ngapain? Karena gini. Kalau lu juga nggak tengil, gaya lu di sosial media nggak tengil, lu sih nggak bakal diketawain mungkin. Tapi masalahnya lu juga tengil gitu. Jadi ketika ketahuan kayak gini ya pasti akan diketawain sih. Beberapa kali tuh gue lihat ya, dia kalau posting suka nyindir orang tuh asli menurut gue itu merendahkan. Maksudnya kayak yang, ya lu mau sukses kayak gue nih ya kerja, lu harus kerja keras apa segala macem, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi gue lupa pastinya kayak gimana, tapi intinya seperti itu kurang lebih. Yang menurut gue, men, lu aja nggak kerja apa-apa, lu aja dapat gituan semua dari mertua lu, dari bini lu ngajarin orang, ya kelar. Tapi ya gue bukannya gimana sih ya, maksudnya gue cuman lebih bingung aja kok ada orang yang bisa seperti itu gitu. Maksudnya mau ngapain sih gitu loh, lu mau ngapain kayak gitu, buat apa? Ora ya udah kalau gitu. Sampai ketemu minggu depan gue kayaknya akan tetap bahas masalah tentang user Instagram, kurang lebih sama kayak gini. Cuman kan kalau yang kayak hari ini kan topiknya lebih ke materi ya, lebih ke kondisi keuangan, kaya, apa segala macam. Nah, gue akan membahas user Instagram lain yang dengan berbagai macam model lainnya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, follow, apapun lah. Semuanya, mau YouTube, mau Spotify, mau Instagram, mau TikTok, semuanya sama di @gusuranpodcast. Ya, jadi buat korban gusuran semuanya,
terima kasih sudah mendengarkan gue selama ini. Terima kasih juga supportnya. Mari kita sama-sama berusaha supaya podcast ini bisa besar ya. Oke, gue rasa cukup di sini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.